Pada spoiler kali ini kita kembali dilanjutkan dengan aura dingin dan seram yang menyapu tubuh Tianzun keempat seperti badai, bahkan darah orang-orang di dalam aura sekitarnya mendidih pada saat ini, terlepas dari apakah mereka berasal dari aliansi Yan atau sekte singa yang mendalam, dan dengan segera banyak tubuh pun meledak dalam sekejap, sehingga kolam bubur berdarah mewarnai tanah sampai menjadi merah yang tidak tertandingi. Tentu saja pembunuhan sembarangan oleh Tianzun keempat ini secara alami mengejutkan kedua belah pihak. Orang-orang yang dekat dengan jurang itu pun buru-buru mundur dan dalam sekejap seluruh area menjadi kosong. Tidak jauh dari sana si Tian yang telah terluka parah oleh serangan Xiao Yan akhirnya menarik nafas pada saat ini. Dirinya segera menjadi sangat marah dan berteriak keras ketika dirinya melihat Tianzun keempat mulai membunuh orang-orang dari pasukan sekte singa yang mendalam. Dirinya bertanya, apa yang dilakukan oleh Tianzun keempat? Jangan bilang bahwa dirinya lupa mengenai kesepakatan mereka. Tianzun keempat pun melayang di atas lautan darah dan matanya acuh tak acuh saat dirinya melirik ke arah si Tian. Dirinya perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke si Tian dari kejauhan sebelum dirinya tiba-tiba mengepalkan tangannya. Ledakan pun segera terjadi bersamaan dengan teriakan marah si Tian yang tiba-tiba terhenti, dan ketika Tianzun keempat mengepalkan tangannya, membuat tubuh si Tian meledak dalam sekejap, dan menyebabkan darah menyembur ke segala arah. Atas hal ini wajah para ahli sekte singa yang mendalam sangat terkejut ketika mereka melihat bahwa orang ini bahkan telah membunuh kepala sekte singa yang mendalam. Meskipun mereka sangat marah namun tidak ada dari mereka yang berani berteriak marah. Sementara itu Kailin pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya mulai memerintahkan dengan suara yang dalam. Dirinya meminta semuanya untuk menarik kembali garis depan aliansi Yan, karena orang ini mengalami perubahan suasana hati. Dan bagaimanapun juga itu akan menjadi bunuh diri bagi pasukan biasa untuk terlibat. Xiao Ding dan Xiao Li di samping juga mengangguk ketika dirinya mendengar perintah dari Kailin. Mereka pun dengan cepat menyampaikan perintahnya untuk segera menarik semua tentara keluar benteng. Sementara itu penjual es dawet Hai Bodong pun mulai berbicara dengan wajah yang muram, karena sekarang mereka hanya bisa berharap Xiao Yan bisa menghadapi orang ini. Karena jika tidak maka benteng kuning misterius tidak akan terhindar dari pertumpahan darah yang mengerikan. Bahkan Kailin hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dirinya mendengar kata-kata Hai Bodong, karena kekuatan orang yang disebut Tianzun keempat ini jelas sangatlah hebat, bahkan tidak satupun orang-orang yang hadir bisa bersaing dengannya. Oleh karena itu mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka kepada Babang Tampan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan di langit mengerutkan kening saat dirinya melihat Tianzun keempat yang secara acak menyebabkan tubuh seseorang hancur sendirinya. Tentu Xiao Yan pernah bertemu dengan ahli yang bisa mengendalikan darah orang lain, namun tidak ada dari mereka yang sekuat Tianzun keempat ini. Lalu tubuh Douzun bintang ke-6 telah meledak dengan jentikan tangannya. Meskipun cedera serius dari si Tian diperhitungkan teknik misterius dari Tianzun keempat adalah alasan utamanya, sementara itu di sisi lain Tianzun keempat pun mempelajari Xiao Yan. Senyum jelek muncul pun di wajahnya saat dirinya mengangkat tangannya dan mengepalkan tangannya dengan kasar ke arah Xiao Yan. Lalu ruang di depan Tianzun keempat segera menjadi terdistorsi setelah dirinya mengepalkan tangannya. Dirinya pun bergumam, Xiao Yan ini memiliki kekuatan puncak Douzun bintang 8 dan ini memang cukup kuat. Sementara itu sebuah pemikiran terlintas di hati Xiao Yan sesaat dirinya mengamati Tianzun keempat dengan cemberut. Lalu Douqi yang agung pecah dari tubuhnya dan Douqi berubah menjadi nyala api yang ganas yang melilitnya. Tianzun keempat pun tertawa dengan suara serak ketika dirinya melihat Douqi yang dikeluarkan oleh Xiao Yan. Dirinya berteriak, Douqi itu tidak akan bisa memblokir skill besar transformasi darah miliknya, dan baru saja kata-kata Tianzun keempat terdengar Xiao Yan pun merasakan darah di dalam tubuhnya mulai bergejolak tidak terkendali, dan samar-samar dirinya bisa merasakan bahwa darahnya akan keluar dari pembuluh darah, sehingga ekspresi Xiao Yan sedikit berubah ketika dirinya merasakan transformasi yang terjadi di tubuhnya. Karena apa yang disebut dengan keterampilan besar transformasi darah orang ini memang unik, namun baru saja Xiao Yan akan menekan darah yang bergejolak tiba-tiba jantungnya pun berdebar kencang.
lalu dirinya dengan cepat melihat kekuatan aneh menyebar di hatinya. Pada akhirnya kekuatan ini menyebar ke pembuluh darahnya, dan rasa mendidih itu menghilang saat kekuatan itu bersentuhan dengan darahnya. Tentu perubahan ini menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut saat beberapa kejutan melintas di matanya. Xiao Yan pun bergumam, ini adalah garis keturunan gabungan dari makam surgawi, dan tidak disangka bahwa garis keturunan yang baru terbentuk ini sangat kuat, bahkan keterampilan besar transformasi darah dari Tianzun keempat tidak dapat mempengaruhinya. Setelah itu Xiao Yan pun mengangkat kepalanya setelah merasakan darah yang berangsur-angsur tenang di dalam tubuhnya. Dirinya tersenyum pada Tianzun keempat saat dirinya berbicara. Sepertinya keterampilan besar transformasi darah miliknya tidak sekuat yang dirinya gambarkan. Tianzun keempat pun terkejut ketika dirinya tidak melihat respon dari tubuh Xiao Yan. Dirinya pun mengerutkan kening dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Karena keterampilan besar transformasi darah ini adalah keterampilan Dou kelas Tian, bahkan beberapa elit Ban Seng akan terpengaruh olehnya, dan akan menyebabkan mereka membagi perhatian mereka untuk menekannya. Lalu mengapa keterampilan ini sama sekali tidak berguna melawan Xiao Yan? Di sisi lain Xiao Yan sedikit tersenyum dengan kedua tangannya yang dengan cepat membentuk banyak segel misterius. Setelah pembentukan segel ini, tato klan misterius perlahan muncul di alisnya. Tianzun keempat pun kembali terkejut saat melihat tato klan di alis Xiao Yan, karena garis keturunan klan Xiao telah terbuang sia-sia, dan semua orang tahu itu. Lalu mengapa Xiao Yan bisa memanggil tato klan? Dan saat ini Xiao Yan benar-benar telah mengaktifkan garis keturunan klan Xiao. Sementara itu aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat tato klan ini muncul, dan dalam sekejap itu tidak lagi kalah dengan aura Tianzun keempat, dan efek penguasaan tato klan ditampilkan dengan sempurna pada saat ini. Lalu Xiao Yan pun dengan nyaman menghirup seteguk udara saat dirinya merasakan gelombang Douqi di dalam tubuhnya. Kemudian dirinya segera mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Tianzun keempat yang mengerutkan kening. Kemudian kakinya melangkah maju dan tubuhnya menghilang begitu kakinya mendarat. Tianzun keempat pun dengan dingin tertawa saat melihat Xiao Yan yang menghilang. Dirinya dengan cepat mundur 3 langkah saat gelombang demi gelombang darah merah Douqi mengalir keluar dari tubuhnya. Lalu itu berkumpul menjadi kutikula darah tebal di telapak tangannya. Dirinya pun kemudian dengan kejam menghancurkannya ke ruang kosong di sebelah kanannya. Dirinya berteriak, meskipun keterampilan besar transformasi darah tidak berguna untuk melawan Xiao Yan, namun dirinya masih bisa merasakan aliran darah tubuh Xiao Yan dan menentukan posisinya. Oleh karena itu kecepatan Xiao Yan pun tidak akan berguna melawannya. Lalu angin deras yang dipenuhi dengan bau busuk tiba dan ruang segera menjadi terdistorsi. Sebuah sosok juga muncul dan itu adalah Xiao Yan. Meskipun posisi Xiao Yan terdeteksi namun dirinya tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Justru sebaliknya dirinya melangkah maju dan membiarkan serangan Tianzun keempat mendarat di dadanya. Dan pada saat yang sama tinju panas pun tiba-tiba mendesir. Lalu kecepatannya tidak memberikan waktu untuk reaksi apapun. Sehingga angin telapak tangan dengan kejam menghantam tubuh Tianzun keempat. Meskipun metode bertarung ini tidak melibatkan keterampilan dan itu adalah pertukaran pukulan secara alami, lalu ledakan pun segera terjadi dengan tinju dari keduanya yang dengan kejam mendarat di tubuh satu sama lain. Namun bahu Xiao Yan hanya bergetar setelah menerima pukulan dari Tianzun keempat. Dan ekspresinya masih tidak berubah akan tetapi di sisi lain Tianzun keempat dipaksa mundur beberapa langkah oleh pukulan Xiao Yan, bahkan temboloknya juga mengeluarkan erangan karena angin dari tinju Xiao Yan yang sangat panas untuk dirinya tahan. Wajah Tianzun keempat pun muram dan matanya menatap kain di tubuh Xiao Yan, karena setelah bertukar pukulan dirinya secara alami menyadari bahwa serangannya sebagian besar telah diserap oleh kain aneh tersebut. Namun dirinya masih tidak mengerti mengapa kekuatan yang tersisa tidak membahayakan Xiao Yan, karena sebenarnya sisa serangannya secara alami telah diserap oleh Dragon Village Engine Armor yang tersembunyi di kulit Xiao Yan. Akan tetapi rahasia seperti itu tidak akan pernah dipahami oleh Tianzun keempat karena dia suka bolos sekolah. Sehingga pada saat ini Tianzun keempat hanya menatap Xiao Yan dengan gelap dan serius.
karena Xiao Yan kebal terhadap serangannya tetapi dirinya tidak bisa mengabaikan serangan pihak lain, dan pertempuran seperti itu benar-benar menyebabkan seseorang merasa tertahan. Tianzun keempat pun merasa sepertinya serangan dari kekuatannya ini kurang, sehingga dirinya harus menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkan Xiao Yan menjadi ampas. Wajah Tianzun keempat pun berubah menjadi sangat ganas, dan teriakan menyeramkan bergema di seluruh negeri seperti guntur ketika dirinya mengeluarkan teknik keterampilan besar transformasi darah pemakan yang agung. Setelah teriakan ini terdengar, tubuh siapapun yang lebih lemah dari elit Douzun dalam radius 10.000 meter akan meledak, dan mereka akan berubah menjadi darah yang terus mengalir ke tubuh Tianzun keempat, dan pada saat yang sama lautan darah di jurang bawah pun mulai bersiul saat berubah menjadi gelombang darah mengerikan yang melonjak ke tubuhnya, dan dengan seketika aura dari Tianzun keempat juga perlahan-lahan melonjak. Pada saat ini langit pun berubah saat lautan darah menyebar, dan suara seram yang disertai dengan tekanan menakutkan yang menyelimuti langit segera terdengar. Lalu Tianzun keempat berteriak kepada Xiao Yan, "Jangan mengancam diri yang mulia ini, karena hari ini dirinya akan menangkap semua darah klan Xiao mereka bersama dengan garis keturunan yang telah Xiao Yan aktifkan." Ekspresi serius pun melintas di mata Xiao Yan saat dirinya merasakan aura membumbung dari Tianzun keempat, karena orang ini memiliki beberapa kemampuan untuk membentuk nama yang begitu sengit untuk dirinya sendiri di dataran tengah. Aura Tianzun keempat saat ini jelas melampaui seseorang ahli biasa di puncak kelas Douzun, namun tentu saja ini tidak berarti bahwa Tianzun keempat telah mencapai kelas Banseng karena hal seperti itu tidak mungkin, dan mungkin hanya ada satu langkah dari puncak kelas Douzun ke kelas Banseng, akan tetapi langkah ini seluas langit, bahkan kesenjangan antara keduanya begitu menakutkan sehingga sulit untuk dijelaskan. Dan ini bisa dilihat dari cara kekuatan Yao Lao tetap berada di puncak kelas Douzun selama bertahun-tahun, dan tidak sampai dirinya meminjam kekuatan dari tubuh barunya untuk menerobos. Terlepas dari seberapa menakutkan bakat seseorang mencoba untuk mencapai kelas Banseng tetaplah bukan tugas yang mudah. Alasan mengapa ini terjadi adalah karena satu langkah pendek ini menyembunyikan metode pelatihan yang unik, dan hanya para ahli yang telah mendekati level ini yang dapat merasakan pelatihan unik semacam ini, karena beberapa ahli top di wilayah Central Plains menyebut metode pelatihan unik ini sebagai 9 perubahan untuk mengubah Seng atau Sein, dan apa yang disebut 9 perubahan ini dapat dianggap sebagai pengukur untuk mengukur kesenjangan antara puncak kelas Douzun dan kelas Banseng. Lalu ke-9 perubahan itu tidak rumit. Sederhananya mereka dianggap sebagai 9 kompresi dan penekanan, karena saat Douqi di dalam tubuh seseorang ahli di puncak kelas Douzun menunjukkan tanda-tanda penuh dan tidak bisa lagi ditingkatkan adalah saat 9 perubahan dimulai, dan seseorang kemudian perlu mengecilkan dan menekan Douqi di dalam tubuhnya, dan hanya dengan begitu bagian untuk seseorang akan memiliki cukup ruang untuk menerima Douqi yang baru. Lalu siklus ini akan berulang dan hanya setelah 9 penekanan akan mencapai keadaan lengkap, lalu Douqi di dalam tubuh seseorang akan mengalami perubahan kualitas di bawah setiap kompresi, dan hanya dengan begitu seseorang akan menyeberangi celah seperti langit yang tidak terukur dan maju ke kelas Banseng. Sehingga karena inilah beberapa ahli yang telah mencapai tahap ini akan menggambarkan pelatihan yang tersembunyi di puncak kelas Douzun sebagai 9 perubahan. Meskipun Tianzun keempat dari sebelumnya juga berada di puncak kelas Douzun, namun dirinya adalah puncak perubahan 1 Douzun, dan dirinya bahkan sedikit lebih lemah dari Xiao Yan setelah dirinya mengaktifkan Tato Klan. Lalu setelah menyerap begitu banyak energi dari darah, Tianzun keempat telah melonjak ke perubahan ketiga. Tentu saja kelas Banseng ini masih cukup jauh sehingga sulit untuk dirasakan, dan jika Tianzun keempat mencapai kelas Banseng, maka Xiao Yan tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Pada saat ini mata Tianzun keempat juga menjadi merah karena auranya telah membumbung. Meskipun skill hebat transformasi darah ini mampu menyerap energi dari darah seseorang, namun konsekuensinya benar-benar cukup serius, karena dalam 1 bulan menggunakannya tubuh Tianzun keempat akan memasuki keadaan di mana dirinya hampir mati. Bahkan seseorang kelas Douwang dapat dengan mudah untuk membunuhnya.
Oleh karena itu Tianzun keempat biasanya tidak akan berani menggunakan teknik rahasia ini kecuali dirinya tidak punya pilihan. Akan tetapi untuk situasi saat ini dirinya tidak hanya akan gagal dalam misinya jika dirinya tidak mengaktifkannya, selain itu dirinya juga bahkan akan dikalahkan oleh Xiao Yan, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dirinya tahan. Lalu mata merah dari Tianzun keempat pun menatap ke arah Xiao Yan, dan senyum tebal muncul di wajahnya saat raungan dingin dipancarkan dari temboloknya. Lalu gelombang kabut berwarna darah yang menakutkan melonjak dari tubuh Tianzun keempat ke segala arah setelah dirinya meraung, dan gelombang pun berkumpul menjadi awan darah tebal saat bau busuk menyebar darinya. Pada saat ini Xiao Yan pun mengerutkan kening saat dirinya menatap awan berdarah di langit. Dirinya juga bisa merasakan energi menakutkan yang berkumpul di dalam awan berdarah dan dirinya tidak berani meremehkannya. Lalu tangannya menggosok di depannya dan 4 kelompok api surgawi segera muncul, sehingga suhu tinggi dengan cepat menyebar ketika api surgawi ini muncul, lalu mereka membakar bau busuk di sekitarnya. Xiao Yan pun menghirup udara lagi setelah dirinya memanggil 4 kelompok api surgawi, dan segel di tangannya berubah lalu sekelompok api abu-abu keluar dari mulutnya. Meskipun nyala api ini mungkin tidak sekuat keempat api surgawi, akan tetapi api memancarkan aura yang sangat kuat, dan ini adalah api surgawi palsu atau bisa disebut buatan yang telah disempurnakan oleh Xiao Yan, dan dapat dikatakan dengan api transformasi kehidupan. Setelah itu sebuah teriakan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Xiao Yan saat 5 kelompok api ini di depannya tiba-tiba melonjak, lalu mereka berubah menjadi roh api besar setinggi 5.000 meter, kemudian mengeluarkan banyak raungan binatang buas di atas kepala Xiao Yan ketika dirinya mengaktifkan teknik mengusir api 5 cincin. Setelah itu roh api pun dengan cepat terbentuk, dan Xiao Yan sekali lagi dengan dingin berteriak dan 5 roh api besar membentuk formasi misterius dan mulai berputar dengan cepat. Pada akhirnya itu berubah menjadi beberapa ratus meter melintasi cincin api 5 warna dengan angin yang berdengung. Lalu roh api berputar liar di atas kepala Xiao Yan saat angin panas menyebar, lalu awan berdarah di kejauhan mulai berfluktuasi. Kemudian Tianzun keempat pun mendengus dingin ketika dirinya melihat ini dari jauh. Dirinya melebarkan mulutnya dan pilar darah segera keluar ketika dirinya mengeluarkan telapak setan langit jahat berdarah. Pilar darah pun melesat ke awan berdarah di langit dan warna awan itu segera meredup. Awan darah bergejolak dan tiba-tiba pecah dan membuat telapak tangan setinggi 10.000 meter ditembakkan dari awan darah di depan banyak mata yang tercengang. Serangan tersebut pun dengan kejam membanting ke arah Xiao Yan, lalu kekuatan telapak darah sangat menakutkan dan garis besar telapak tangan muncul di tanah yang jauh ketika dirinya masih 10.000 meter di udara. Tianzun keempat pun segera berteriak kepada Xiao Yan, sebaiknya dirinya memperhatikan bagaimana diri yang mulia ini membanting Xiao Yan menjadi debu. Mata Xiao Yan pun menjadi dingin ketika dirinya mendengar teriakan ledakan yang tiba-tiba dipancarkan dari Tianzun keempat. Xiao Yan pun berkata, itu adalah kata-kata yang sombong dari bocil epik abadi. Setelah itu segel tangannya segera berubah dan teriakan pelan keluar dari mulutnya ketika dirinya mengeluarkan teknik Fighting Slim Axe Spelling Coil. Lalu kumparan api 5 warna yang sangat besar di langit tiba-tiba melesat setelah teriakan Xiao Yan terdengar, dan dalam beberapa kilatan itu merobek ruang kosong dan tanpa ampun bertabrakan dengan telapak darah besar, sehingga ledakan pun segera terjadi dengan keduanya yang bertabrakan dengan cara yang menakutkan. Lalu darah dingin dan api panas meledak dari langit, kemudian energi mengerikan tersapu di depan banyak mata yang terkejut. Dan pada saat ini bahkan awan telah dihancurkan dengan paksa menjadi debu. Kemudian Tianzun keempat menyipitkan matanya saat dirinya melihat bentuk badai energi yang menakutkan di langit, dan baru saja dirinya akan mundur tiba-tiba rasa dingin ditransmisikan dari belakangnya, sehingga dirinya pun tiba-tiba menoleh dan wajah yang berisi senyuman dingin muncul di hadapannya. Dirinya pun terkejut setelah melihat bahwa itu adalah Babang Tamfan Xiao Yan. Tianzun keempat pun tiba-tiba menyusut terlepas dari sikapnya setelah dirinya gagal merasakan saat Xiao Yan berpindah.
Senyum aneh pun muncul di wajah Xiao Yan saat dirinya menyadari keterkejutan di wajah Tianzun keempat, lalu tangan kanannya dengan keras membanting ke depan tanpa ragu-ragu, dan lingkaran cahaya hitam pekat terbentuk dengan kecepatan seperti kilat ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik telapak tangan penciptaan surga yang agung. Perasaan terkejut pun muncul di hati Tianzun keempat saat dirinya menghadapi serangan ganas dari Xiao Yan, namun untungnya dirinya bukan orang biasa, sehingga darah segar pun segera mengalir melalui pori-porinya, dan dengan cepat membentuk lapisan kutikula yang tebal di tubuhnya ketika dirinya mengeluarkan teknik jubah iblis darah. Ledakan pun segera terjadi dengan angin telapak tangan Xiao Yan yang seperti kilat dengan kejam menabrak tubuh Tianzun keempat, lalu angin yang tidak tertandingi menyebabkan kutikula darah di tubuh Tianzun keempat retak 1 inci pada saat ini, dan angin yang tersisa masih memaksa Tianzun keempat untuk memuntahkan seteguk darah. Bahkan tubuhnya meminjam dorongan ini untuk terbang mundur dengan cepat. Xiao Yan pun segera berteriak, apakah Tianzun keempat mencoba untuk pergi? Dan saat tubuh Tianzun keempat baru saja terbang kembali, justru tiba-tiba senyum dingin pun meluncur di wajah Xiao Yan. Lalu Xiao Yan akhirnya berhasil meluncurkan serangan diam-diam dengan menggunakan peluang yang diciptakan oleh kekosongan Douqi di dalam tubuh Tianzun keempat. Setelah itu sayap kuno berwarna hijau merah di punggung Xiao Yan seketika mengepak, lalu tubuhnya tampak telah berteleportasi saat dirinya muncul di depan Tianzun keempat yang terbang mundur. Xiao Yan pun mengulurkan tangannya dan 4 kelompok api surgawi segera muncul, dan dengan segera setelah itu teratai api yang sangat indah terbentuk di telapak tangannya. Xiao Yan pun segera berkata, ini sudah berakhir. Dan sebuah keganasan muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dirinya mengamati keterkejutan yang melonjak di wajah Tianzun keempat. Saat ini hati Tianzun keempat menjadi sedingin es saat dirinya melihat keganasan di wajah Xiao Yan, karena masing-masing dari 3 keterampilan Dou yang dilepaskan oleh Xiao Yan memiliki kekuatan yang berada di tingkat keterampilan Dou kelas Tian. Dan kombinasi sempurna dari 3 keterampilan Dou itu bahkan membuatnya tidak dapat membalas. Lalu dirinya pun bergumam, tidak heran begitu banyak ahli dari Hall of Soul telah jatuh di tangan bocah ini. Sementara Tianzun keempat merasa sangat menyesal menerima tugas yang mudah namun sangat berbahaya ini. Justru teratai api di tangan Xiao Yan telah didorong ke depan tanpa ragu-ragu. Dan akhirnya teratai api pun dengan kejam menyerang ke arah tubuh Tianzun keempat, sehingga ledakan pun segera terjadi saat teratai api melanda Tianzun keempat, lalu badai api yang mengerikan menyapu langit seperti kembang api perayaan di depan banyak mata yang tercengang, bahkan badai api yang mengerikan pun mendesing di langit dengan suhunya yang menakutkan dan menguapkan uap air di udara. Lalu seketika panas kering bergulir di udara, dan beberapa individu yang lebih lemah merasakan darah di seluruh tubuh mereka menjadi panas mendidih, dan ledakan pun terjadi dengan suara teredam yang tiba-tiba dipancarkan dari dalam badai api. Lalu sosok yang terbungkus api melesat dari langit seperti bola meriam, dan jeritan menyedihkan sosok itu bergema di telinga semua orang. Dan jika mendengar dari suara ini sosok api itu adalah Tianzun keempat yang sombong dari aula jiwa, lalu pada saat ini Tianzun keempat yang hebat ini menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi babi panggang, dan benturan pun segera terjadi ketika Tianzun keempat dengan keras menembak ke jurang yang dipenuhi lautan darah di depan banyak pasang mata, bahkan suhu yang menakutkan menyebar dan menyebabkan lautan darah menggelembung. Pada akhirnya dirinya dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini lautan darah benar-benar menghilang dalam waktu 10 detik, dan suara angin yang deras pun muncul di langit saat sosok Xiao Yan muncul di atas jurang yang dalam dengan cara seperti hantu. Lalu matanya acuh tak acuh saat dirinya menatap ke bawah, karena 3 serangan dari sebelumnya sudah pasti telah melukai Tianzun keempat dengan serius. Bahkan jika Tianzun keempat tidak beruntung bukan tidak mungkin dirinya akan minggoi di tempat. Kemudian mata Xiao Yan pun berkedip sebelum akhirnya dirinya tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan pilar api ungu coklat dengan sedikit tambahan putih di telapak tangannya, lalu api menembus jurang yang dalam dan dengan kejam menyerang di tempat itu di mana aura itu tetap ada.
Ledakan pun segera terjadi dengan tanah jurang yang agak lembab dipanggang menjadi bahan keras batu dimanapun pilar api lewat. Pilar api ini menyebabkan jurang yang dalam berubah menjadi batu dan gelombang demi gelombang suhu tinggi terus memancar darinya. Di tepi pilar Tianzun keempat yang kulitnya telah benar-benar menghilang dari tubuhnya, dan sekarang penuh dengan darah dan daging membuka matanya dengan lemah. Dirinya menggerakkan jarinya dan sebuah token giok muncul dari telapak tangannya. Dirinya pun kemudian menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Setelah itu terowongan hitam spasial segera muncul di samping Tianzun keempat saat token giok pecah, dan kekuatan hisap melonjak dari terowongan dan menelan tubuhnya. Lalu sinar cahaya melesat ke jurang yang dalam saat Tianzun keempat menghilang. Setelah itu cahaya muncul di tempat Tianzun keempat berdiri sebelumnya. Kemudian sosok yang muncul dari cahaya melihat distorsi spasial yang tersisa dan tanpa sadar mengerutkan keningnya. Sosok tersebut pun bergumam, dirinya sangat cepat untuk melarikan diri. Xiao Yan tidak menyangka Tianzun keempat akan menanggung begitu banyak pukulan. Tentu dirinya masih bisa menahan nafas dan hidup meskipun menderita begitu banyak serangan kuat. Namun Xiao Yan tidak cemas meski gagal membunuh Tianzun keempat, karena jika Tianzun keempat masih hidup maka luka-lukanya sudah pasti akan tetap ada, dan akan sulit bagi Tianzun keempat untuk meningkatkan lebih jauh di masa depan. Sementara itu selama Xiao Yan diberi waktu untuk berlatih maka itu akan segera menjadi masalah yang mudah baginya untuk secara acak membunuh Tianzun keempat pada saat mereka bertemu lagi. Kemudian Xiao Yan pun dengan lembut menghela nafas dan wajahnya samar-samar mengandung pucat, kelelahan karena terus-menerus bertarung dengan dua Tianzun Hall of Soul, dan menampilkan keterampilan Dou kelas Tian berkali-kali sedikit terlalu banyak untuknya. Meskipun dirinya memiliki metode Qi kelas Tian, dan jika dirinya terus menyia-nyiakan Dou Qi-nya maka dirinya mungkin tidak akan mampu menahan tekanan. Xiao Yan pun mengepakkan sayap tulang hijau merah di punggungnya, lalu dirinya terbang keluar dari jurang yang dalam dan muncul di langit di dunia luar. Lalu dengan sapuan matanya yang memperhatikan bahwa para ahli dari Aula Jiwa dan Sekte Singa yang mendalam masih bertarung. Lalu sebuah dengusan dingin terdengar saat dirinya menjentikkan 10 jarinya, dan sebuah pilar api yang sangat panas ditembakkan dari ujung jarinya dan mereka meluncur melintasi langit, lalu dengan kejam menabrak beberapa ahli, sehingga beberapa ledakan pun segera terjadi dengan suara rendah dan teredam muncul. Dan elit biasa Dou Zun itu akhirnya memuntahkan darah dan mundur karena serangan acak dari Xiao Yan. Karena api surgawi yang menakutkan itu seperti belatung di tulang mereka saat berlama-lama di tubuh mereka, bahkan skill Dou apapun yang mereka gunakan untuk mengusir api surgawi tidak akan berguna. Oleh karena itu banyak ahli buru-buru melarikan diri dengan panik ketika api menutupi pantat mereka. Bahkan beberapa ahli Aula Jiwa memahami bahwa situasinya tidak diharapkan setelah menyaksikan serangan ini, sehingga mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Lalu mereka membentuk kabut hitam dan dengan cepat melarikan diri. Bahkan beberapa ahli dari sekte yang mendalam telah diancam atau dipikat oleh Hall of Soul buru-buru berteriak panik, dan tidak satupun dari mereka yang mengharapkan bahwa Xiao Yan akan menjadi segalak ini, karena dirinya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menghabisi dua ahli dengan kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu mereka pun tidak berani melawan dan meminta tolong kepada kepala aliansi Xiao untuk menunjukkan belas kasihan, karena sebenarnya mereka semua telah dipaksa untuk melakukan ini. Mata Xiao Yan pun acuh tak acuh saat dirinya melirik orang-orang yang membungkuk di depannya, namun dirinya tidak membunuh mereka semua, meskipun semua orang ini memalukan namun mereka memang memiliki reputasi di wilayah barat laut. Lalu membunuh mereka semua tidak akan menguntungkan perkembangan masa depan aliansi Yan. Tentu saja dirinya juga tidak ingin menarik orang-orang tidak berdaya, karena jika mereka menyerang sekarang maka mereka secara alami akan berbalik ketika menghadapi musuh yang kuat di masa depan. Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum memerintahkan dengan suara yang lemah, jika mereka semua ingin pergi, maka mereka harus menukar nyawa dengan nyawa mereka semua, dan ambil nyawa dari orang-orang sekte singa yang mendalam sebagai ganti nyawanya sendiri. Tentu saja para ahli dari sekte singa yang mendalam mengalami perubahan drastis ketika mereka mendengar perintah Xiao Yan.
Di sisi lain faksi dan ahli lain ragu-ragu sejenak sebelum mengungkapkan keganasan di mata mereka, lalu mereka bergegas menuju ke para ahli sekte singa yang mendalam yang telah mereka lawan sebelumnya, dan dalam beberapa saat pertempuran kacau pun meletus di langit, dan kali ini aliansi Yan menjadi pengamat dari pertunjukan tersebut. Di sisi lain Xiao Ding pun tersenyum saat menyaksikan pertempuran sengit dan kejam meletus di langit. Xiao Yan saat ini benar-benar kejam, karena tangan para ahli ini akan diwarnai dengan kehidupan orang-orang dari sekte singa yang mendalam, bahkan kedua belah pihak secara alami akan menjadi musuh dan akan sulit bagi mereka untuk membentuk aliansi di masa depan. Tentu saja selain itu kekuatan sekte singa yang mendalam akan sangat menurun setelah dikalahkan. Sementara itu sekte singa yang mendalam juga telah menyinggung banyak faksi selama perang ini di bagian barat laut benua, dan setelah kehilangan perlindungan aula jiwa maka nasib sekte singa yang mendalam akan sangat menyedihkan. Bahkan di masa depan aliansi Yan mungkin akan mendominasi wilayah barat laut ini sendirian. Pada saat ini pertempuran pun terus berlanjut hingga akhirnya Xiao Yan pun melirik ke arah langit dan Xiao Yan mengerti bahwa sekte singa yang mendalam telah selesai, dan sekte seperti itu tidak akan ada lagi di barat laut di masa depan. Xiao Yan pun dengan lembut mengembuskan nafas saat dirinya berbalik dan mendarat di dinding benteng. Pada saat ini seluruh benteng segera mengeluarkan sorakan yang mengguncang bumi ketika mereka melihat Xiao Yan kembali. Xiao Yan pun tersenyum saat dirinya perlahan mendarat di dinding dan mendengar sorakan ini yang mengguncang seluruh benteng. Kailin pun melirik ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang samar tetapi sudut mulutnya telah melengkung menjadi bentuk yang mempesona. Dirinya berkata, Xiao Yan telah menjadi pahlawan tunggal sekali lagi. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum kepada Kailin. Lalu tidak lama ketiga tetua Hu pun bergegas mendekat ke arah Xiao Yan dan tertawa. Mereka berkata, kepala pavilion junior benar-benar melebihi harapan semua orang, karena Xiao Yan benar-benar bisa menghabisi Tianzun keempat, dan reputasi iblis tua itu juga di dataran tengah tidak kalah dengan guru Xiao Yan. Namun orang ini terkenal karena kebrutalannya, dan saat ini ada rasa hormat tambahan di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan yang kuat untuk dihormati, karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan sebelumnya sudah cukup untuk membuat mereka tunduk pada Xiao Yan. Xiao Yan pun tertawa sebelum akhirnya berterima kasih kepada semuanya. Dirinya berkata, setelah dirinya kembali maka dirinya akan memberikan hadiah yang tersisa. Para elit Douzun yang diundang pun buru-buru menjawab setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka berkata, kepala pavilion junior tidak perlu bertindak seperti itu, karena dengan reputasi Yao Chen mereka bahkan tidak perlu khawatir jika dirinya memakan kata-katanya. Xiao Yan pun tersenyum ketika dirinya mendengar jawaban mereka. Di sisi lain Xiao Li dan Xiao Ding sudah mulai mengirim tentara untuk membersihkan medan perang, dan saat ini seluruh dinding adalah suatu pemandangan yang terlihat sibuk. Lalu tidak lama sebuah suara renyah yang menyebabkan hati Xiao Yan bergetar tiba-tiba melayang saat dirinya diam-diam menghela nafas lega. Wajahnya tanpa sadar mengungkapkan senyum cemerlang dan dirinya menoleh dan mengamati Xiao Xiao kecil yang berkata, ayahku memang benar-benar kuat. Xiao Xiao melambai-lambai pada Xiao Yan dari pelukan Kailin, dan perasaan khusus melonjak ke dalam hati Xiao Yan, tentu saja karena saat ini dirinya juga telah menjadi seorang ayah. Kemudian Xiao Yan pun dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya, dirinya bergumam, ayahnya kemungkinan besar akan sangat senang jika dirinya mengetahui hal ini. Xiao Yan berharap ayahnya dapat yakin bahwa Xiao Yan akan menyelamatkannya sesegera mungkin, dan pada saat itu keluarga mereka akan dipersatukan kembali. Lalu setelah pemikiran ini terlintas di benak Xiao Yan, dirinya pun dengan cepat melangkah maju dan menarik Xiao Xiao kecil dari pelukan Kailin ke pelukannya. Dirinya dengan lembut mencium wajah kecilnya yang halus, dan tidak bisa menahan tawa ketika dirinya melihat ekspresinya yang agak pahit. Tidak lama lidah Xiao Xiao kecil tiba-tiba menjadi cerah sementara Xiao Yan tertawa. Lalu sosok 7 warna tiba-tiba melesat keluar dan itu berlama-lama di atas bahu Xiao Xiao kecil dengan gembira menjulurkan lidah ularnya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun terkejut saat dirinya melihat sosok 7 warna ini dan dirinya langsung berteriak kaget.
ini adalah piton penelan surga 7 warna. Menanggapi hal itu Kailin pun dengan lembut mulai menjelaskan, piton penelan surga 7 warna ini tidak sepenuhnya didominasi oleh Kailin, karena jiwanya menggunakan tubuh Xiao Xiao untuk bereinkarnasi, dan sebagai hadiah Xiao Xiao dapat menggunakan kekuatannya. Lalu dengan kata lain Xiao Xiao telah memiliki kekuatan elit Douzong saat dirinya lahir. Xiao Yan pun seketika mengangkat alisnya saat mendengar hal ini, karena piton penelan surga 7 warna adalah keberadaan puncak di antara ular magical beast. Bahkan selama zaman kuno beberapa ular surgawi 7 warna yang kuat dapat menantang ular surga kuno. Selain itu piton penelan surga 7 warna pada puncaknya sebanding dengan elit Doseng, sehingga dengan kata lain ada kekuatan piton penelan surga 7 warna yang ditumpahkan pada kekuatan Xiao Xiao sendiri. Xiao Yan pun tersenyum saat kegembiraan ini meningkat di matanya. Saat ini konstitusi Xiao Xiao paling lembut dan paling mudah untuk dibentuk. Meskipun Xiao Yan tidak bisa berlebihan dalam upaya untuk membuatnya tumbuh, namun Xiao Yan akan dapat memberinya kondisi pelatihan yang paling sempurna. Bahkan Xiao Xiao akan benar-benar sempurna karena dirinya adalah putri Xiao Yan sang cucu Monton dan pemegang bon terbanyak di warung Budayanti.